Gelombang kritik kepada Presiden Joko Widodo pun juga disuarakan sejumlah sekolah tinggi filsafat dan teologi. Pernyataan bersama ini adalah Profesor Dr. Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Riyarkara, Simon Petrus Cahyadi bilang, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi menyerukan agar Presiden bersikap jujur dan adil dalam bernegara. Simon menegaskan Jokowi semakin jauh dari yang diharapkan pemilihnya, terutama soal netralitas sikap bernegara hingga kontinuitas perjuangan reformasi melawan praktik KKN dalam berbagai bentuk. Mengenai undang-undang pemilu, jangan ditarik kemana-mana. Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Bapak Presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga. Kami mengawasi khususnya sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 21/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden. Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan, dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya. Gelombang suara kampus menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu. Hari ini disampaikan sejumlah guru besar dan perwakilan mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Ada 9 poin yang disampaikan, salah satunya pemimpin dan pihak yang terlibat dalam pemilu untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan. 2024 sejatinya merupakan Sejumlah guru besar serta dosen ITB merasa khawatir karena nilai kejujuran, integritas, dan netralitas dinilai hilang dari pelaksanaan pemilu. Akademisi ITB meminta pemilu dilaksanakan secara beradab. Menjadi pemilu yang berkeadaban. Pemilu yang berkeadaban itu kita sudah tahu lah bahwa tidak dilakukan pemilu itu dengan cara-cara yang tidak beradab gitu ya. Cara-cara sekarang ini mulai menghilang satu persatu, kejujuran, keterpercayaan, kemudian juga integritas dan sebagainya. Makanya kita mengadakan deklarasi itu karena khawatir ya bahwa pemilu nanti itu menjadi pemilu yang berkebalikan dengan pemilu yang berkeadaban, menjadi pemilu yang tidak berkeadaban, yaitu pemilu yang curang, pemilu yang tidak didasari oleh keterbukaan, pemilu yang didasari oleh akal-akalan dan sebagainya. Itu adalah kekhawatiran kita. Akademisi Universitas Brawijaya Malang ikut mengkritik pemerintahan Jokowi dan pelaksanaan pemilu 2024. Akademisi Brawijaya menilai kondisi bangsa jelang pemilu tidak sedang baik-baik saja. Ada 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan oleh sejumlah guru besar dan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang. Mereka meminta agar pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, hingga ASN bersikap netral dalam pemilu. Guru besar Universitas Brawijaya juga meminta pemerintah dan penegak hukum tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik untuk membungkam demokrasi. Salam sejahtera. Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai gelombang kritik yang disampaikan Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Namun, Bahlil mengingatkan agar kampus dan Sivitas Akademika juga menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Karena ini penting sekali
karena demokrasi mudah. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum sivitas akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya sivitas akademik independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis.